Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 163 sampai episode 165. Kita bukan teman. Episode 163. Landon Sen berkata sambil tersenyum, tentu saja aku peduli, kita bukan teman. Sasa Liu menoleh untuk menyembunyikan rasa malunya, tetapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman mendengarkan kata teman. Ngomong-ngomong, kalau begitu tunggu aku akan membawakan Xiao Suir sesuatu untuk dimakan. Landon Sen tersenyum. Oke. Sasa Liu mengangguk. Melihat punggung Landon Sen, dia merasakan detak jantung yang tak terlukiskan. Saat berbicara dan mengobrol dengan pria ini, dia akan selalu merasa nyaman, dan ketika dia dilindungi oleh Landon Sen, dia akan merasakan kenikmatan. Sasa Liu tidak suka menipu dirinya sendiri, dia merasa mungkin, dia telah jatuh cinta pada Landon Sen. Ini terlalu menyedihkan, Sasa Liu menopang kepalanya, tidak baik siapa yang dia sukai, tetapi dia menyukai pria yang merupakan sahabatnya. Di distrik Qinghu, kota Huahai, di sebuah bar di jalan tertentu. Bar ini tutup hari ini. Di aula besar dan kosong, ratusan orang berkumpul, semuanya mengenakan rompi hitam, dengan tato naga biru di lengan kanan mereka. Ada sebuah sofa di tengah, dan seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya sedang duduk di sofa. Orang ini adalah Yuan Ye, bos dari geng Hualong. Wajah Yuan Ye muram, dia baru saja mengetahui kabar bahwa adiknya telah dipukuli oleh seseorang dan mengalami gegar otak dan sedang diselamatkan di rumah sakit. Bawahannya juga dicincang dan dibawa ke kantor polisi. 3 pemuda dengan warna biru dan ungu di sekujur tubuh mereka berlutut di depan Yuan Ye, gemetar ketakutan, ketiganya bukan orang yang dipukuli oleh Landon Sen pada siang hari, dan 2 lainnya terbaring di rumah sakit. Sampah. Yuan Ye menepuk meja kopi di depannya dengan keras dan membuat suara ledakan. Apakah kamu tahu identitas mereka berdua? Yuan Ye meraung marah. Tapi Tuan Yuan, saya mengambil foto mereka berdua. Salah satu anak muda mengeluarkan ponsel Apple dari sakunya, membalik ke album, dan dengan gugup bangkit dan menyerahkannya. Yuan Ye mengambil ponsel Apple dan melihat dari dekat, itu bukan Landon Sen dan Sasa Liu di foto. Setelah melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama, Yuan Ye selalu merasa bahwa pria di foto itu sedikit akrab, dan matanya tiba-tiba menyala. Kenapa anak itu? Yuan Ye tiba-tiba berdiri dan berteriak. 3 orang muda di bawahnya tidak bisa menahan gemetar. Apakah kamu yakin itu tidak salah? Yuan Ye bertanya. Yuan Ye, itu benar sekali. Ketiga pria muda yang berlutut di tanah sangat ketakutan sehingga tubuh mereka tertunduk. Mengapa Amin mengacaukannya? Wajah Yuan Ye bahkan lebih jelek. Dia mengenal Landon Sen di foto. Anak ini tidak hanya melukai Cao Bao, jenderal keempat dari Gang Hualong, sebelumnya. Terakhir kali Zhou Hu berurusan dengannya, dia dipukuli habis-habisan oleh pihak lain, dan dia juga dikirim ke kantor polisi. Geng Hualong sangat tidak stabil selama ini, Yuan Ye adalah orang yang tidak ingin menimbulkan masalah dan menimbulkan masalah. Tapi anak laki-laki bermarga Sen ini berulang kali mencoba menyusahkan mereka, dan kali ini dia memukul adiknya ke rumah sakit. Yuan Ye tidak tahan lagi. Yuan Ming masih di tangan polisi, dia hanya bisa pergi ke Zhou Bin untuk membantu. Hualong Gang adalah kekuatan bawah tanah yang terkenal di kota Huahai, atau cabang dari Black Dragon Society, dengan berbagai cara. Yuan Ye sendiri berselisih dengan Zhou Bin, wakil direktur Biro Keamanan Umum Kota Huahai, dan pria itu pasti akan sedikit mempermalukan dirinya sendiri. Namun, kali ini insidennya cukup besar. Tidak mudah bagi polisi untuk membebaskan adiknya. Yuan Ye harus menemukan Zhou Bin sendiri. Jangan membuat masalah untukku di masa depan. Yuan Ye sangat marah, dan menendang meja kopi di depannya dengan satu tendangan. 3 pemuda yang berlutut di tanah gemetar ketakutan. Sekitar pukul 4:30 sore. Claire Lin pergi ke rumah sakit lagi, kali ini dengan sup iga babi, tetapi kebetulan Landon Sen tidak ada di bangsal.
Tapi bertemu Sasa Liu. Direktur Liu, saya pulang kerja lebih awal hari ini. Saya merebus sup iga babi dan membawanya ke Brother Lang dan Presiden Su. Claire Lin tersenyum. Sasa Liu memiliki sedikit jerawat di hatinya. Apakah saudara Lang yang memberimu yang asli? Sasa Liu terbatuk dan berkata dengan sedikit malu, jadi apa, Asisten Lin, Anda harus pergi bekerja, dan cepat atau lambat Anda akan buru-buru membawa makanan untuk Sekretaris Sen dan Presiden Su. Ini terlalu sulit. Ini tidak sulit, tidak sulit. Ini atas kemauanku sendiri. Claire Lin melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Sasa Liu tampak semakin malu, dia benar-benar tidak ingin memukul gadis yang berperilaku baik ini, tetapi ketika dia memikirkan perintah Roseksia, Sasa Liu menggertakkan giginya dan berkata, Asisten Lin, aku tidak bermaksud begitu, maksudku. Jagalah, aku bisa menangani masalah Landen Sen ini sendiri, aku tidak perlu merepotkanmu untuk melakukan hal-hal ini. Ah. Claire Lin terkejut, melihat ekspresi malu Sasa Liu, dia langsung mengerti. Meskipun Claire Lin murni, itu tidak berarti dia memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Sasa Liu datang mengunjungi Landen Sen sangat pagi setiap hari, dan bahkan mengambil cuti khusus untuk mengurus Landen Sen. Dia tahu bahwa Presiden Su dan Direktur Liu memiliki hubungan yang baik, dan kemungkinan besar Presiden Su meminta Sasa Liu untuk menjaga Landen Sen. Setelah memikirkannya, jejak kekecewaan melintas di mata indah Claire Lin. Dia tidak mengharapkan dirinya dan Rose Su untuk merebut laki-laki. Dibandingkan dengan Dewi Es Rose Su yang tidak memakan kembang api manusia, Claire Lin merasa bahwa dia benar-benar tidak kompetitif. Kalau begitu, yah, aku tidak akan repot. Claire Lin mengertakkan gigi dan menyerahkan kantong sup kepada Sasa Liu, berbalik dan pergi dengan ekspresi sangat kecewa. Melihat ekspresi kesepian gadis itu ketika dia pergi, Sasa Liu merasakan rasa bersalah yang tidak dapat dijelaskan di hatinya, bertindak seperti penjahat dalam drama Korea, yang terlalu licik, bukan gaya kecantikan ini. Tidak, Landen Sen yang menanam bunga dan memetik rumput terlebih dahulu. Sasa Liu memberi dirinya alasan, dan beberapa tidak mengerti mengapa seorang gadis murni dan cantik seperti Claire Lin akan tertarik pada Landen Sen. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, tingkat pengambilan gadis Landen Sen sangat menakutkan. Sudah berapa lama sejak itu, tidak hanya Rose yang ditawan, tetapi Claire Lin ditawan, dan dia memperkirakan bahwa itu hampir sama, apa yang aku pikirkan. Sasa Liu tersipu dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ada air mata di mata Claire Lin. Begitu dia berjalan keluar dari koridor, dia menabrak Landen Sen yang sedang mendekat. Sasa, mengapa Sister Claire menangis? Landen Sen bertanya dengan cemberut. Tidak. Mataku berpasir. Claire Lin menyeka matanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Landen Sen sedikit terkejut, dan bertanya lagi, Saudari Claire, apakah Anda baru saja datang ke sini? Yah, aku membawa makanan untuk Presiden Su, dan itu sudah dikirim. Aku ada hal lain yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Claire Lin buru-buru berlari ke lift di sampingnya. Landen Sen merasa bahwa Claire Lin sedikit tidak normal, memandang Sasa Liu di luar bangsal, dan berjalan cepat. Sasa, aku baru saja melihat bahwa Sister Claire terlihat salah, ada apa? Tanya Landen Sen. Bagaimana saya tahu? Sasa Liu sedikit bersalah, menoleh ke satu sisi. Dalam hati saya berpikir, kecantikan ini akan menjadi penjahat hari ini. Landen Sen sedikit penasaran dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ngomong-ngomong, dia membawakanmu sup. Sasa Liu menyerahkan tas tangan itu kepada Landen Sen. Oh. Landen Sen mengambil tas yang berisi 2 kotak insulasi termal. Buka tutupnya, dan semburan aroma bertiup, itu adalah sup iga jagung, masih panas. Kebetulan dia tidak kenyang pada siang hari, dan Landen Sen tiba-tiba kosong. Aku akan mengirim salinan lain ke Rose. Sasa Liu membawa kotak pengawet panas lainnya. Baiklah. Landen Sen segera kembali ke bangsal dengan kotak insulasi untuk berpesta. Keluar dari rumah sakit dengan lancar. Episode 164. 5 hari kemudian. Landen Sen dan Rose Su keluar dari rumah sakit dengan lancar.
Rosu menderita cedera yang begitu serius sebelumnya, dan merupakan keajaiban bahwa dia dapat pulih dalam waktu sesingkat itu, yang mengejutkan sekelompok dokter di rumah sakit. Cheng Zi bahkan memohon kepada Landon Shen untuk menerimanya sebagai murid, tetapi ditolak oleh Landon Shen. Dia tidak memiliki waktu luang untuk mengajarkan keterampilan medis kepada orang lain, meskipun karakter Cheng Zi baik. Jika tuannya tahu bahwa keterampilan medisnya yang unik tersebar tanpa izin, apakah dia masih tidak akan dipukuli sampai mati? Ketika Su Yunsan mengetahui bahwa Rosu keluar dari rumah sakit, dia secara khusus menyiapkan jamuan makan dan mengundang banyak orang, termasuk Wang Hu, Kuina Bai, Del. Orang tua Sasa Liu juga diundang. Namun, Kuina Bai tidak menghadiri jamuan makan karena sibuk dengan pekerjaan. Berkat perjamuan, hubungan orang tua antara Landon Shen dan Sasa Liu sedikit mereda, dan mereka juga akan mengatakan beberapa hal baik kepada Landon Shen. Landon Shen dan Rosu masih tinggal di Villa Sasa Liu. Setelah 2 hari istirahat, pada hari Senin, ketiganya pergi bekerja seperti biasa. Su Yunsan ingin melengkapi Rosu dengan Land Rover lain, tetapi Rosu menolak. Tianrong International sudah dalam kesulitan. Land Rover yang disesuaikan itu mahal, dan dia tidak ingin kakeknya menghabiskan uang. Ke perusahaan. Halo, Tuan Su. Tuan Direktur Liu. Staf menyapa Rosu dan Sasa Liu satu demi satu, dan kedua wanita cantik itu menjaga ekspresi mereka tetap dingin dan sedikit mengangguk. Di perusahaan, Rosu dan Sasa Liu selalu kedinginan, seolah-olah mereka tidak bisa memakan kembang api dunia. Ketika momentum mereka meningkat, sekelompok karyawan wanita sangat ketakutan sehingga mereka menggigil. Landon Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa wanita benar-benar tidak bisa hanya melihat wajah mereka. Penampilan dingin Rosu dan Sasa Liu di perusahaan benar-benar berbeda dari penampilan imut mereka di villa. Di kamar presiden, Rosu dan Sasa Liu sedang membicarakan perusahaan. Landon Shen dengan bosan berdiri di ambang jendela dan melihat pemandangan. Sasa, kamu pasti lelah mengurus perusahaan selama ini. Kenapa aku tidak memberimu libur beberapa hari, kata Rosu. Tidak, kamu baru saja pulih dari penyakit serius, jadi jangan terlalu lelah bekerja. Sasa Liu menggelengkan kepalanya. Keduanya mengobrol sebentar, dan segera memulai pekerjaan hari mereka. Ketika dia sampai di kantor presiden, Rosu telah berurusan dengan berbagai dokumen, dan pekerjaannya hampir tidak berhenti sampai tengah hari. Di kantor direktur, Sasa Liu memilah dokumen di atas meja dan tidak pergi makan malam. Setelah Landon Shen dan Rosu kembali dari rumah sakit, mereka saling menggoda setiap hari, membuat Sasa Liu merasa seperti bola lampu. Suasana hati Sasa Liu sedikit rumit, saya tidak tahu kapan dia mulai semakin peduli dengan Landon Shen. Mengambil napas dalam-dalam, Sasa Liu bahkan tidak bisa makan, dan hendak pergi ke atap untuk mencari udara segar untuk menenangkan amarahnya. Setelah menemukan kunci atap, naik lift ke lantai atas, Sasa Liu tiba di depan atap. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan udara hangat awal musim panas meniup ujung rambutnya. Berjalan ke atap, wajah Sasa Liu yang lembut dan cantik menunjukkan ekspresi melankolis, tangannya bersandar malas di pagar pembatas. Memalingkan matanya ke satu sisi, Sasa Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa ada setumpuk pakaian di sudut di samping atap. Tidak mungkin, mungkinkah seseorang menyelinap ke atap untuk melakukan hal pengecut seperti itu? Sasa Liu memutar matanya, dan wajahnya yang cantik menjadi sedikit tidak wajar. Saya akan pergi, sekarang pria dan wanita juga terbuka, kan? Bukankah buruk berkencan dan membuka kamar dengan sungguh-sungguh? Untuk mencari kegembiraan, dia berlari ke atap untuk melakukan hal semacam ini. Wajah Sasa Liu penuh dengan kemarahan, dia merasa bahwa sebagai direktur Lingya International, perlu untuk mendidik staf perusahaan. Saya harus mengatakan, Sasa Liu benar-benar imajinatif. Setelah melihat sekeliling, tubuh halus Sasa Liu terkejut, dan dia membuka mulutnya untuk melihat ke suatu tempat. Apa yang dia lihat? Saya melihat bahwa di atas atap, Landon Shen telanjang, mata tertutup, terkadang tersenyum, terkadang berjuang. Yang membuat Sasa Liu tidak tahan untuk melihat secara langsung adalah tangan kanan bajingan ini, Landon Shen, terus bergerak.
Oh Tuhan. Bajingan ini sebenarnya melakukan hal semacam itu sendirian. Tidak tahu malu, huligan dan binatang buas. Sasa Liu tersipu ke bagian bawah telinganya, dan segera menutup matanya, karena takut pemandangan di depannya akan menodai matanya. Landen Sen tampaknya tidak kasar pada saat-saat biasa, bukan? Tidak, saya pasti tertipu oleh penampilan pria ini. Saya ingat pertama kali saya bertemu Landen Sen, pria ini sedang menonton film aksi cinta di perusahaan. Dan terakhir kali, produk ini juga mengirimkan boneka tiup ke perusahaan. Kali ini, dia tertangkap sendiri, dan mata Sasa Liu menjadi gelap, dan kesannya tentang nilai karakter Landen Sen langsung berkurang menjadi 0. Tetapi setelah memikirkannya, pria harus memiliki kebutuhan tertentu, bahkan jika Landen Sen tampaknya tidak menunjukkan sisi baik, hantu itu tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin itu Rose, wanita cantik, yang tidak bisa menahan diri, bukan? Menurut karakter Rose, dia pasti tidak akan kehilangan tubuhnya sebelum menikah. Landen Sen menghormati ide Rose. Pria selalu memiliki kebutuhan dalam hal itu. Memikirkan hal ini, Sasa Liu bisa sedikit memahami tindakan Landen Sen. Tapi Anda harus melihat pada kesempatan itu, oke. Bajingan ini, Landen Sen, sebenarnya ada di atap perusahaan, betapa terangsangnya pria ini. Sasa Liu memutar matanya, terdiam beberapa saat, dan hendak meninggalkan atap seolah dia tidak melihatnya. Pada saat ini, Landen Sen menghela nafas dari udara keruh, dan butuh beberapa hari untuk ki yang sebenarnya di dantiannya untuk benar-benar ditekan. Sekarang tidak ada lagi kegelisahan di perut bagian bawah. Landen Sen merasa rileks, dan kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya, yang sangat menyenangkan. Ah! Landen Sen merentangkan tangannya dan berseru riang. Landen Sen, kamu sangat menjijikkan. Melihat ekspresi lega Landen Sen, pipi Sasa Liu memerah, dan dia semakin salah paham dengan pria ini. Mendengar suara Sasa Liu, Landen Sen berdiri, mengalihkan pandangannya ke bagian bawah atap, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sasa, mengapa kamu ada di sini? Melihat Landen Sen berdiri telanjang, Sasa Liu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup matanya, dan berteriak dengan wajah memerah, Landen Sen, kamu tidak tahu malu. Di siang hari bolong, kamu sebenarnya, Sasa Liu tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi bingungnya, Landen Sen sedikit bingung, melompat dari atas atap, dan mendarat dengan mulus. Apa yang tidak tahu malu? Jangan datang ke sini. Sasa Liu mundur beberapa langkah dan tersipu. Baru saat itulah Landen Sen ingat bahwa dia hanya mengenakan satu celana pendek, karena dia kepanasan saat bermeditasi untuk mencegah tubuhnya berkeringat, jadi Landen Sen tidak mengenakan pakaian apapun. Lihat penampilanmu yang ketakutan, aku tidak akan memakanmu lagi. Landen Sen tersenyum dan mengambil pakaiannya dan memakainya. Kamu tidak tahu malu, jangan jijik padaku. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan barusan. Sasa Liu menoleh, tidak berani menatap langsung ke arah Landen Sen. Kamu tahu? Landen Sen bertanya dengan cemberut. Kembali ke kamar presiden. Episode 165. Sebaliknya, bagaimanapun, laki-laki tidak memiliki hal yang baik. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka, aku tidak bisa mengendalikannya. Sasa Liu mendengus dan berjalan keluar dari atap dengan cepat. Melihat penampilan agresif Sasa Liu, Landen Sen sedikit bingung, masalah apa yang terjadi. Terlalu malas untuk memikirkannya, setelah makan siang, saya kembali ke kamar presiden. Rose Su tertidur di atas meja. Saya belum datang ke perusahaan selama 1 atau 2 minggu, dan saya harus berurusan dengan masalah besar dan kecil. Rose Su benar-benar lelah. Posisi tidur wanita itu enak dipandang, dan tubuh yang angkuh dan halus yang digariskan oleh pakaian ol penuh dengan daya pikat yang aneh. Alisnya yang ramping, wajahnya yang putih terjepit, bibir yang kemerahan dan gigi yang putih sedikit bergelombang, dan pipi merah mudanya yang menonjol, terlihat sangat imut. Bagaimana bisa ada sedikit rasa dingin? Melihat postur tidur Rose Su yang konyol, Landen Sen mau tidak mau ingin tertawa, tetapi tidak mengganggu tidurnya. Rose Su tidur sampai jam 2, lalu perlahan bangun dan menggosok matanya. Bangun. Sudah hampir waktunya untuk bangun. Aku baru saja pergi keluar untuk mengemas makanan untukmu.
Landon Sen meletakkan makanan yang sudah dikemas di atas meja. Rosu tertegun sejenak, berpikir bahwa pria itu sangat peduli, arus hangat memenuhi hatinya, dan dia memberi, ringan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setengah dari wajahnya dingin, seolah-olah ada beberapa titik air. Landon Sen tersenyum dan menyerahkan 2 tisu. Rosu mengambil tisu itu tanpa sadar, hanya untuk menyadari bahwa dia baru saja mengeluarkan air liur ketika dia sedang tidur. Sudah berakhir, orang ini pasti telah melihat penampilan tidurnya yang buruk. Wajah cantik Rosu memerah, dan dia tidak sabar untuk berada di bawah meja. Melihat Landon Sen menatap dirinya sendiri dengan senyuman tapi bukan senyuman, Rosu buru-buru menyeka air liurnya dan berkata dengan malu-malu, "Kamu, jangan menertawakanku." Landon Sen tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menertawakanmu? Saya pikir kamu terlihat lucu ketika kamu tidur." "Kamu mengatakannya." Rosu berkata dengan marah, "Siapa yang menginginkan kelucuan seperti ini?" Saat ini, perut Rosu tiba-tiba menjerit, wajah cantik wanita itu memerah, dan pipinya terbakar. "Makanlah selagi panas," kata Landon Sen sambil tersenyum. "Terima kasih." Rosu mengambil kotak makan siang, suaranya sekecil nyamuk, dan dia malu. Landon Sen merasa sangat menarik, penampilan imut dan konyol ini tidak lebih baik dari CEO yang dingin itu. Gedung Internasional Hisun. Di bangsal pribadi, Luo Tianyao telah bangun, kulitnya berkerut, dan dia tampak seperti 10 tahun lebih tua. Disiksa oleh racun sifilis, Luo Tianyao menyadari untuk pertama kalinya bagaimana rasanya hidup daripada mati, dan sesi kesatuan berlanjut selama 7 atau 8 hari. Luo Tianyao lebih baik mati daripada mengalami perasaan itu lagi. Luo Ye berjalan ke bangsal, memandang Luo Tianyao dengan wajah suram, dan menghibur, "Tianyao, kakimu akan segera diselamatkan, dan kaki hidup yang cocok telah ditemukan. Yin Jiu Sengi akan dapat mentransplantasikannya untukmu besok." Luo Tianyao tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengangguk dengan ekspresi kosong. "Bagaimana jika Anda bisa menginjak kaki orang lain? Apakah kaki Anda masih sefleksibel sebelumnya?" Melihat penampilan dekaden putranya, Luo Yena merasakan sakit hati, tetapi masih berkata, "Tianyao, aku tahu kamu sangat membenci yang bermarga Sen, tetapi kamu tidak boleh memiliki ide untuk membalas dendam padanya. Keluarga Luo kami, jika kamu bisa, jangan pindahkan anak itu, kau, lihat saja." "Ayah, aku mengerti." Luo Tianyao berkata dengan ekspresi kosong. Luo Ye mengangguk, menghela nafas, dan meninggalkan bangsal. "Jangan membalas dendam pada Landon Sen." "Hah, apakah ini mungkin?" Wajah Luo Tianyao langsung berubah mengerikan, dan matanya memancarkan jejak kesuraman. "Landon Sen, tidak peduli berapa banyak waktu dan biaya yang saya habiskan, Luo Tianyao akan membunuhmu." Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa kecuali dia mati, dia pasti akan membiarkan Landon Sen mati. Landon Sen menghancurkan hidupnya, dan Luo Tianyao tidak ragu untuk membalas dendam pada Landon Sen dengan seluruh hidupnya. Luo Tianyao telah belajar menjadi pintar, untuk master level Landon Sen, mengirim seorang pembunuh atau sesuatu tidak akan berhasil, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat membunuh Landon Sen. Dibutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengaturnya. Mata Luo Tianyao berkilat dengan jejak kebencian. Setelah kembali ke villa setelah pulang kerja, Rosu jatuh di sofa, seluruh tubuhnya sakit. Meskipun dia tidur di siang hari, dia masih kelelahan hari ini. Dia tidak mengurus urusan perusahaan selama berhari-hari, dan tiba-tiba, semuanya bergegas di atas kepalanya, dan sepanjang hari itu tidak cukup untuknya. "Aku sangat mengantuk, aku akan tidur dulu." Rosu menguap, berdiri dengan malas, dan hendak berjalan ke tangga di lantai 2. "Ros, kamu belum makan." Sasa Liu segera berkata. "Jangan makan. Berat badanku bertambah sedikit baru-baru ini." Rosu membusungkan mulutnya dan menyentuh perut bagian bawahnya. "Selama hari-hari di rumah sakit itu, saya tidak terlalu sering bangun dari tempat tidur setiap hari, dan berat badan saya bertambah sedikit." Sudah menjadi sifat alami wanita untuk mencintai kecantikan, dan Rosu juga sangat memperhatikan berat badannya. Landon Sen memandang pinggang Rosu yang proporsional dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa saya tidak melihatnya?" "Sudah terlambat ketika kamu melihatnya." Rosu mendengus. "Apakah kamu ingin aku menggosoknya untukmu?"
Dijamin berat badanmu akan turun, kata Landon Sen dengan senyum jahat. Tidak. Kamu terlalu tidak jujur. Rosu mendengus pelan. Sasa Liu menggosok kepalanya dan menghela nafas. Aku bilang kalian berdua, tidak terlalu melelahkan untuk menggoda dan menggoda setiap hari. Saya terlalu lelah. Sayang sekali pasangan yang belum menikah tidak dapat memiliki kamar yang sama, kata Landon Sen sambil mengangkat bahu. Wajah cantik Rosu memerah menggoda, dan dia dengan malu-malu berkata, kamu, tidak bisakah kamu lebih murni? Kamu hanya bisa memikirkan hal-hal kotor itu di pikiranmu. Landon Sen terdiam, berpikir bahwa saya cukup murni. Tidak lama kemudian Anda digantikan oleh pria orang lain, kecantikan besar seperti Anda. Meskipun Landon Sen sembrono di permukaan, dia adalah pria yang bangga di hati. Jika itu adalah wanita yang sangat dia sayangi, sebelum wanita ini benar-benar jatuh cinta padanya dan bersedia memberinya hal terpenting dari seorang wanita, Landon Sen tidak ingin mengambilnya seperti itu. Itu benar, aku melihat pria ini di atap pada siang hari, Sasa Liu menghentikan kata-katanya lagi. Apa yang kamu lakukan di atap? Rosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak ada. Sasa Liu melambaikan tangannya, pipinya sedikit merah. Dengan kata lain, hal itu harus dianggap sebagai privasi Landon Sen, bukan? Tidak baik menunjukkan privasi orang lain, dan membuat diri Anda terlihat seperti wanita jahat. Rosu menguap lagi, melirik alisnya dan berkata, Sasa, jangan terlalu cemberut jika kamu wanita cantik, kamu akan menjadi jelek. Aku merasa kamu sedikit tidak bahagia hari ini. Sebagai presiden perusahaan besar, kemampuan Rosu untuk mengamati kata-kata tidak lemah, belum lagi pihak lain adalah sahabatnya. Di mana itu? Jantung Sasa Liu berdetak kencang, dan buru-buru berkata, aku hanya sedikit lelah. Hari ini sangat sibuk, Sasa, kamu harus istirahat lebih awal, kata Rosu lembut. Iya. Sasa Liu mengangguk. Rosu pergi ke kamar tidur di lantai 2. Landon Sen dan Sasa Liu ditinggalkan di aula. Sasa, apakah kamu memasak atau pergi makan? Landon Sen bertanya sambil tersenyum. Sasa Liu cemberut dan berkata, aku tidak membuatnya enak. Pergi makan, kamu harus menemaniku keluar. Landon Sen mengangkat bahu, oke, aku baik-baik saja.